Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifal Maulana Yusuf. NPM 988240512011036. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan, dari Informatika Angkatan 2020 UNEBI. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu IoT. Nah, oke. Yang pertama, pengertian. IoT atau Internet of Things adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Nah, di sini ada metode identifikasi RFID, di mana Radio Frequency Identification. Istilah IoT ini tergolong dalam metode komunikasi, meskipun IoT juga ada juga yang berhubungan dengan sensor lainnya atau teknologi nirkabel atau kode QR atau quick response. Nah, jadi secara sederhana Internet of Things itu apa sih? Nah, secara sederhananya itu adalah menghubungkan semua objek fisik. Jadi ada perangkat fisik, yaitu tuh dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, lalu dihubungkan ke internet seperti itu. Jadi itu yang namanya IoT. Terus di sini ada juga prinsip IoT. Yang pertama ada Big Analog Data. Big Analog Data itu apa? Jadi kita bisa dapatkan dari berbagai macam sumber seperti cahaya, ada sinyal radio, getaran, suhu, dan sebagainya. Itu. Lalu ada Perpetual Connectivity yang kedua, merupakan konektivitas yang intens atau terus-menerus terus dihubungkan kepada internet, itu perpetual connectivity. Lalu ada yang ketiga, really real time. Really real time itu apa? Nah, definisi dari real time sendiri dengan IoT itu berbeda secara umumnya gitu. Kalau real time sebenarnya kan dimulai dari sensor atau saat data diperoleh. Namun real time IoT ini tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputernya gitu. Lalu yang keempat, the spectrum of insight, di mana berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow, yaitu apa aja? Ada real time, ada in motion atau pergerakan, ada early life, ada at rest atau saat istirahat, dan juga ada arsip seperti itu. Nah, di ujung lain dari spektrum data yang diarsipkan itu di pusat data atau cloud. Nah, dapat diambil untuk analisa komparatif komparatif terhadap terhadap data yang lebih baru gitu. Terus ada berikutnya ada immediacy versus depth. Apa itu? Nah, dengan beberapa komputer dan solusi IoT di era digital ini kan akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Artinya seseorang bisa langsung mendapatkan time to insight itu. Jadi pada analitik yang belum sempurna seperti perbandingan suhu atau transformasi bisa ditentukan dengan apakah adanya menyebabkan kecelakaan atau tidak seperti itu. Terus time di sini dibutuhkan untuk mendapatkan insight atau wawasan atau pencerahan gitu yang mendalam tentang suatu data. Nah, data yang dikumpulkan membutuhkan waktu yang lama untuk dianalisis dan sejumlah besar perangkat komputer dari back-end-nya. Nah, terus ada shift left yang keberapa? Yang keenam. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya gitu ya. Untuk mendapatkan wawasan yang cepat ini dan menyeluruh tergolong sangat sulit. Namun beberapa insinyur ada yang menemukan yang biasa kita disebut dengan fenomena the genius of the end. Nah, gitu. Terus yang berikutnya ada the next V. Nah, the next V ini ditandai dengan dengan value, volume, velocity, variety, dan eh, variety dan velocity. Itu ada 4 ya, ada volume, ada velocity, variety, dan value. Itu. Nah, namun yang dimaksud dari the next V ini yaitu adalah visibility. Apa itu? Jadi visibilitas yang menawarkan kemudahan yang menjadikan pengguna tidak harus mentransfer sejumlah besar data ke orang atau lokasi yang jauh. Nah, seperti itu. Lalu
berikutnya ada manfaat IoT, ada konektivitas, ada efisien dan kemudahan. Nah, dari konektivitas sendiri, kita bisa, apa ya namanya, mengoperasikan banyak hal dalam satu perangkat seperti apa yang saya lakukan ini dengan laptop saya, ya, melakukan video seperti ini. Terus, dengan smartphone mungkin yang biasa kita bawa setiap hari. Terus ada efisiensi, jadi dengan adanya, apa namanya, laptop, dengan adanya smartphone, maka akan lebih mudah dalam segi waktu, gitu, jumlah waktunya. Maksudnya itu akan menghemat waktu. Terus kemudahan, yaitu tadi, kita bisa menelepon orang dari luar negeri atau dari luar kota hanya dengan smartphone kita, gitu. Jadi bisa menghubungi atau ngasih tahu informasi yang penting, gitu. Terus yang terakhir adalah contoh perangkat IoT Nest Smart Thermostat. Nah ini ya contohnya, Nest Smart Thermostat. Jadi ini tuh adalah, apa ya, bisa menyesuaikan suhu kita dengan, ketika kita ada di rumah, ketika, badan kita panas atau, di luar itu panas ya, terus dingin, terus ketika kita bangun, tidur atau kita mau tidur gitu. Kita akan secara otomatis alat ini, Nest Smart Thermostat ini akan, mendeteksi suhu gitu. Nah, terus dari segi aplikasi selulernya akan memungkinkan kita untuk menjadwal atau mengubah suhu ketika kita sedang tidak ada di rumah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari, IoT. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.